Shalom, salam berjumpa bersama dengan saya dalam program membagikan berkat kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal. Nah saudaraku, kali ini saya ingin sharing tentang suatu kebenaran firman Tuhan buat kita. Namun sebelumnya saya mau kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu, Engkau singkapkan bagi kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Allah dan kami hidup kami memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, yang saya mau bagikan yaitu adalah di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-18. Saya akan baca perlahan-lahan. Saudaraku bisa perhatikan dan menyimaknya baik-baik firman ini. Alkitab katakan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita sama-sama meyakini bahwa perkataan firman itu ya dan amin. Dan saya juga percaya bahwa kita semua sama-sama meyakini tidak ada satupun perkataan firman yang tidak akan digenapi. Termasuk firman yang kita barusan sama-sama mendengar. Nah saudaraku, ini adalah suatu pembahasan yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Sekali lagi dalam Bilangan 14 ayat 18 yang saya baca tadi dikatakan bahwa Tuhan itu berpanjangan sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah saudaraku, ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Karena kelihatannya itu seolah-olah Tuhan ini bertentangan dengan perkataannya sendiri. Sudah mengampuni tapi kok menghukum. Nah kita akan melihat ada 3 poin yang saya akan bagikan buat kita dari kebenaran ini saudaraku. Yaitu yang pertama, sebagaimana yang dikatakan dalam firman ini, dia katakan Allah itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Nah, panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah ini terbukti dia memberi pengampunan kepada manusia. Ini terbukti dia memberi kesempatan kepada manusia seperti waktu Adam melanggar apa yang sudah dititahkan atau perintahkan oleh Tuhan, jangan kamu makan, tetapi dia tetap makan. Tetapi hari itu Adam tidak mati ketika dia makan. Allah tetap memberi mereka kesempatan untuk hidup, karena Allah mau mereka tetap hidup. Dan kita melihat panjang sabarnya Allah dan kasih setianya betul-betul terbukti. Jadi ini yang pertama. Jadi dari firman Tuhan ini dia katakan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dan ini sudah terbukti. Bahkan zaman kita juga saat ini. Sebab Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Yang kedua, firman yang kita dengar ini tadi dikatakan bahwa tapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita sangat percaya bahwa tidak ada satupun perkataan yang firman yang tidak akan terjadi, yang tidak akan digenapi. Tidak akan pulang percuma, tetapi dia harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tujuannya. Dan saya percaya juga apa yang firman ini katakan harus terjadi, yaitu orang yang bersalah diberi pengampunan oleh Tuhan, akhirnya diberi kesempatan untuk hidup. Namun tidak membebaskan mereka dari hukuman. Nah, saudaraku, ini gimana ini? Nah, di sini saya mau beritahu
bahwa sebenarnya ini adalah bukti keadilan Allah. Yaitu orang bersalah dia tidak bebaskan mereka dari hukuman. Meskipun dia mengampuni mereka, yaitu dengan memberi mereka kesempatan untuk hidup. Tetapi hukuman itu tetap akan berlaku bagi mereka. Firman ini mengatakan bahwa sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Saya melihat ini bukti bahwa Allah itu sangat adil. Adil dan sangat adil. Dan keadilan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh apapun tidak akan bisa. Jadi semua orang bersalah pasti akan dihukum. Alkitab katakan manusia itu tidak ada yang tidak bersalah. Semuanya bersalah. Berarti kesimpulannya bahwa semua orang ini akan dihukum. Namun masih ada satu poin saudaraku. Yaitu poin yang ketiga yang mau saya kasih tahu. Yaitu kebenaran Allah. Nah kebenarannya adalah bahwa hukuman akibat kesalahan manusia itu pun tetap berjalan tetapi ditangguhkan ke dalam dirinya sendiri, yaitu di atas kayu salib. Inilah kebenarannya. Bahwa hukuman kepada setiap orang yang bersalah itu harus berjalan untuk membuktikan bahwa Allah itu memang adil. Dan kebenaran Allah bahwa hukuman itu diberlakukan kepada dirinya sendiri, yaitu di atas kayu salib. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Nah saudaraku, ini sangat luar biasa kebenaran ini. Jadi dengan demikian, itulah sebabnya orang yang percaya itu hidup dalam pengharapan. Kenapa? Karena hukum yang harus dia terima itu sudah ditanggung oleh Allah sendiri. Sehingga dia hidup dan hidupnya untuk memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga renungan kita pada kesempatan ini memberkati Bapak Ibu Saudaraku semua. Dan kita boleh hidup bersama dalam pengharapan yang pasti, dalam kemenangan yang pasti, sehingga apa yang kita lakukan semuanya hanya memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.